berjamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Kita ingatkan lagi buat Anda yang baru selesai sholat subuh berjamaah. Tema kita pagi hari ini adalah kemuliaan sholat subuh. Dengan bintang tamu yang menemani kita di studio ada Barbie Larasati. Assalamualaikum Barbie. Waalaikumsalam. Masya Allah luar biasa. Tadi di awal sudah diingatkan oleh para guru-guru kita betapa pentingnya sholat subuh. Dan buat jamaah yang di rumah juga kita kasih kesempatan buat Anda yang mau curhat. Jangan lupa kirimkan ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Dan jangan lupa juga disertai nomor yang bisa kita hubungi. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen 3 oleh para guru-guru kita. Mungkin untuk mengingatkan kembali nih ya kemuliaan sholat subuh. Yang pertama tadi yang sudah dibahas oleh guru kita Ustadz Abi Maki adalah sholat subuh membuat kita berada dalam jaminan Allah. Apa yang dijamin? Macam-macam, keselamatannya, kesehatannya, rezekinya, insya Allah semuanya akan baik. Ini Masya Allah, jadi rugi banget kalau sampai kita meninggalkan sholat subuh berjamaah ini Masya Allah. Dan sekarang kita lanjutkan lagi, apalagi poin keduanya nih. Apa sih kemuliaan yang kedua dari sholat subuh? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh. Berarti kita sudah dapat perlindungan dari Allah. Amin. Kali ini buat yang di rumah lagi silakan lanjutkan catatannya. Kemuliaan dari salat subuh yang kedua adalah disaksikan para malaikat. Malaikat menjadi saksi untuknya. Karena dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap matahari. Dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Amin. Ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 78. Mohon izin kepada semuanya disaksikan para malaikat. Kalau malaikat jadi saksi, pertanda kita dapat keselamatan. Karena malaikat jadi membela kita, memberikan syafaat buat kita, perlindungan buat kita. Nanti mohon maaf. Buat semuanya termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan saya dapat diingatkan terus. Dapat hidayah terus untuk bisa melaksanakan salat subuh tepat waktu. Apalagi bisa yang tadi dipaparkan oleh Ustaz Abi Maki adalah adanya salat subuh berjamaah di masjid. Ini yang paling utama juga. Usahakan salat subuh berjamaah di masjid. Kenapa? Disaksikan para malaikat, ternyata ada malaikat selain rakit atib. Ada bahkan dijelaskan malaikat pelindung. Bahkan malaikat rakit atib yang kita kenal ternyata beda dengan rakit atib yang kemarin sama hari ini. Tidak sama. Beda. Tidak sama. Iya. Kenapa tidak sama? Setiap waktu subuh rakit atib yang kemarin ganti jaga, ganti sip. Datanglah rakit atib yang kemarin yang hari ini di waktu subuh. Aku datang mendatanginya dalam keadaan salat subuh. Sementara yang pergi berkata, aku tinggalkan dia dalam keadaan salat subuh. Betapa jeleknya jikalau rakit atib yang datang, aku datangi dia dan masih tidur. Lalu rakit atib yang kemarin berkata, aku tinggalkan dia masih tidur. Kan jelek catatan. Diawali dengan catatan buruk. Dan yang satu diakhiri dengan catatan yang buruk. Makanya ayo salat subuh. Dan bukan hanya disaksikan dan dilihat. Malaikat akan jadi pembela nanti di akhir. Aku jadi saksi dia salat subuh kok. Enak itu. Maka akan mendapatkan kemuliaan dan dibanggakan kelak di hari kemudian. Mohon maaf kepada semuanya. Bukan berarti yang bicara ini lebih bagus salatnya. Tapi saling mengingatkan. Kalau kita alhamdulillah berjamaah terus di sini. Ada Ustaz Syam jadi imamnya. Mudah-mudahan karena bacaan kita bersambung terus supaya bisa hatam. Sudah surah apa kita di salat subuhnya kita? Nisa Ustaz. Surah An-Nisa. Itu kita sudah surah An-Nisa walaupun 2 ayat atau 1 ayat, yang penting berlanjut terus. Makanya yang di rumah juga usahakan berjamaahlah, minimal berjamaah sama keluarga, jangan salat sendiri. Tadi dibahas oleh Abi Maki, Umi Maki, bangunkan.
jangan sampai tidak dibangunkan. Ini Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Maksudnya ini kesempatan yang luar biasa pada saat kita disaksikan oleh malaikat. Iya. Berarti kalau kita berdoa juga langsung malaikat mengaminkan juga dong ikut ya. Amin. Ya Masya kan didoakan, Kak, Allah. diaminkan. Apalagi di waktu subuh kan. Iya benar-benar. Waktu yang sangat diijabah juga doa di situ. Ya Allah senang banget Pak Ustadz ya. Ini Amin. baru dua aja udah membuka kita bikin semangat kita nih ya. Yang pertama dilindungi. Betul. Yang kedua disaksikan. Allah. Sudah dilindungi. Disaksikan Disaksikan lagi. Sebagai saksi nantinya. Sebagai saksi Ini juga. Masya Allah luar biasa. Ustadz jazakallah khair penjelasannya. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan penjelasan dari guru-guru kita ini walaupun baru 2 poin membuat kita semakin semangat lagi untuk sholat subuh berjamaah. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang nih sebelum kita lanjutkan kepada poin yang ketiga apa sih berbicara tentang keutamaan-keutamaan dari sholat subuh ini. Ya kita kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita. Laras ada yang mau ditanya-tanya nggak nih? Assalamualaikum semuanya. Alah. Nih aku mau nanya nih Kak, kan misalnya aku nih suka ketiduran nih malam pas mau sholat isya. Tiba-tiba bangun udah subuh. Bangun aku langsung sholat subuh. Di tengah-tengah sholat subuh aku baru ingat, oh iya kan aku belum sholat isya tadi malam gitu. Waduh. Nah iya jadi Sholatnya jadi nggak khusyuk dong. Ya, sholat isanya belum, udah sholat subuh aja. Gitu. ya jadi keinget kan. Karena kan aku juga berhijab baru 2 tahun ini jadi Alhamdulillah. masih proses. Ya Pak Ustadz semoga bisa dibantu. Istiqomah, Ya ya, semoga Masya bisa Allah. istiqomah Amin. juga. Jadi gimana caranya untuk menyempurnakan sholat kita di hari sebelumnya. Karena udah masuk ke hari selanjutnya gitu. Oke, kalau gitu kita minta jawaban yang pertama dari Ustadz Iya. Abi Maki dulu. Punten Ustadz, Ya, Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita sedang tadi sholat subuh tiba-tiba ingat ternyata belum sholat isya. Apa yang harus dikerjakan? Pertama, satu tidak boleh dibatalkan sholatnya, lanjutkan sholatnya. Yang kedua tidak boleh ganti niat. Ya sudah kalau gitu ini isya saja, tidak bisa. Iya. Pertama tidak boleh batal sholatnya, yang kedua tidak boleh ganti niat. Iya. Tapi apa yang diharuskan? Lanjutkan sholat apanya? Sholat subuhnya. Selesai sholat subuh baru kembali lagi Allahu Akbar untuk melaksanakan sholat isya. Iya, karena apa? Karena kapan Anda ingat belum sholat, sholatlah. Itu. Tapi kalau seandainya bagaimana cara menyempurnakan sholat-sholat yang terdahulu yang saya banyak bolongnya. Apa yang harus dikerjakan? Apakah saya perlu sholat untuk mengqadha? Punten. Intinya kalau tahu berapa sholat yang tidak dikerjakan silakan. Tapi kalau tidak tahu itulah Allah bukakan pintu taubat. Untuk apa pintu tobat kalau mesti harus dibayar dengan sholat lagi? Maka masuklah dari pintu tobat di sini. Intinya dengan mengatakan kata-kata yang sangat indah. Jadi ini kalau seandainya untuk menyelesaikan apa namanya? Permasalahan sholat-sholat masa itu. lalu. Betul. Ini Allah Masya barik Allah. fiik. Masya Allah, ini luar biasa ya ini ilmu kita hari ini nih. Terima kasih banyak kalau pertanyaannya Laras, ini luar biasa banget. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Nah sekarang kita akan lanjutkan lagi ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di poin yang ketiga, kita coba selingi sedikit dengan kisah inspiratif yang langsung dibawakan oleh Ustadz Syam. Mohon izin waktunya silakan Ustadz Syam. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. Azan berkumandang, para sahabat pun sholat sunnah sambil menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba matahari sudah mulai kelihatan. Di mana Rasulullah? Kok Rasulullah belum muncul juga? Gimana dong ini? Kita belum pernah sholat tanpa Rasulullah. Kita belum pernah sholat tanpa Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak pernah melewatkan yang namanya sholat sunnah sebelum sholat subuh. Sekarang sudah mau qomat, Rasulullah belum muncul juga. Di mana Rasulullah? Ternyata Rasulullah SAW sedang menyelesaikan hajatnya. Rasulullah buang hajat di tempat kejauhan karena sudah menjadi sunnah Rasulullah SAW. Sudah menjadi adab kita sebagai kaum muslimin agar menjauh sampai tidak dilihat oleh orang. Sampai tidak ada yang kelihatan baru kita melakukan buang hajat di sana. Masya Allah, ditunggu-tunggu Rasulullah hingga matahari sudah mulai kelihatan. Akhirnya sahabat pun inisiatif, ya udah deh, qomat aja. Ya udah, qomat aja. Ini pun menjadi pelajaran kepada kita semua bahwasanya waktu sholat masuk itu adalah hak muadzin dan waktu qomat itu adalah haknya sang imam.
haknya sang muazzin waktu sholat, waktu azan, tapi untuk waktu sholatnya adalah hak seorang imam. Jadi kalau misalnya ada imam tetap, maka ditunggulah kapan beliau datang, barulah kita qomat. Ditunggu Rasulullah tidak muncul juga. Akhirnya para sahabat berinisiatif, silahkan kita qomat aja. Akhirnya qomat pun dikumandangkan, ditunggu, balik ke belakang, belum ada Rasulullah SAW. Akhirnya dimintalah Abdurrahman bin Auf untuk memimpin sholat subuh. Barulah di rakaat kedua Rasulullah SAW datang untuk ikut sholat bersama dengan para sahabat. Ketika selesai sholat berjamaah, tiba-tiba terdengar dari suara di belakang. Para sahabat yang sholat di belakang langsung bertasbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Berbalik belakanglah para jamaah atau para sahabat yang berada di antara saf depan. Ketika menghadap ke belakang ada Rasulullah. Loh gimana ini? Ada Rasulullah di belakang. Gak pernah loh Rasulullah jadi makmum. Apa kata Rasulullah? Dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir takut dimarahin mereka memulai sholat. Akhirnya Rasulullah mengatakan, benar yang telah kalian lakukan. Sungguh yang telah kalian lakukan sudah benar. Kalau waktu sudah mepet silahkan kalian sholat. Tapi ingat, ada sebuah riwayat yang mengatakan kiamat tidak akan datang sampai suatu umat mengimami nabinya. Bertambah ketakutan daripada sahabat Rasulullah SAW. Berarti kiamat sudah mulai mendekat. Ayo jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa banyak tanda-tanda kiamat akan muncul. Lalu kita masih sholat aja kita masih malas. Mendekat kepada Allah saja kita masih malas. Lihat Rasulullah saja yang sudah maksum, yang dijamin masuk surga, dijamin dilepaskan daripada maksiat, dijamin dilepaskan daripada dosa, tidak pernah melalaikan yang namanya sholat sunnah. Apalagi sholat wajib. Ini Rasulullah loh. Pasti masuk surga, apalagi kita. Dan ingat, sholat itu bukan untuk Allah. Sholat itu untuk kita sendiri. Allah menyediakan sholat untuk kita sendiri. Apa keperluan kita? Mintalah dengan sholat. Sebagaimana diriwayatkan seseorang yang datang kepada sholatnya, kemudian dia ruku sujud, maka diampuni dosa-dosanya, berjatuhan dosa-dosanya. Siapa yang sholat pasti akan masuk surga. Dan sholat inilah yang menjadi kunci kita lebih dekat dengan Allah, sehingga Allah memberikan kita jannah, memberikan kita kebahagiaan di akhirat kelak. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa kisahnya. Jadi Rasulullah aja pernah juga terlambat sholat dan menjadi makmum gitu ya. Jadi intinya pada saat memang sudah waktu sholat itu sudah harus diterapkan, dikumandangkan, Betul. ya sudah harus sholat gitu. Jadi nggak perlu lagi menunggu-menunggu gitu ya. Jadi sholat gak pernah nungguin kita, tapi kita yang nungguin sholat. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khair, terima kasih Sama-sama, banyak Mas Ustaz Fadli. Syam atas kisahnya. Mudah-mudahan kisahnya bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, kita ingatkan lagi berbicara tentang kemuliaan-kemuliaan dari sholat subuh. Kita sudah membahas dua. Tadi yang pertama adalah sholat subuh ini membuat kita berada dalam jaminan Allah. Dan yang kedua, sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Nah setelah ini kita akan mendengarkan kembali ada murotal Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam. Ustaz Syam, izin. Insya Allah surah Al-Isra ayat 78. Seperti yang dijelaskan guru kita tadi Ustaz Muhammad. Masya Allah. Dan juga nanti kita akan mendengarkan ya bicara masalah tentang kemuliaan yang ketiga dan keempat. Dari guru-guru kita ada Ustazah Umi Maki dan juga Ustadz Abi Maki nanti nih. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kemuliaan pada salat subuh, para syafaat.